Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurizky Awalia dengan NPM 25 1063110050. Insyaallah di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu hadis dan pembagian ilmu hadis. Ilmu hadis adalah kaidah-kaidah yang mempelajari tentang keadaan perawi dan marwi atau apa yang diriwayatkan. Nah, sekarang muncullah pertanyaan, siapa itu perawi dan apa itu marwi? Perawi adalah orang-orang yang membawa hadis, orang-orang yang menerima hadis, dan orang-orang yang menyampaikan hadis. Nah, mereka ini disebut sebagai perawi atau orang-orang ini disebut sebagai perawi. Kemudian para perawi ini mereka berada di dalam sanad suatu hadis. Contoh hadisnya seperti dalam hadis Sahih Bukhari, haddatsani Yahya bin Ja'far haddatsana Abdur Razzaq an Ma'mar an Hammam qala sami'tu Aba Hurairah yaqulu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza anfaqatil mar'a min kisabi zawjiha an ghairi amrihi falahu nisfu ajrin, rawahul Bukhari. Di sini Abu Hurairah berkata, telah menceritakan kepadaku Yahya bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Abdul Razzaq dari Ma'mar dari Hammam, ia berkata, aku pernah mendengar Abu Hurairah berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang istri bersedekah dari harta hasil usaha suaminya tanpa perintah suaminya, maka bagi suaminya mendapatkan setengah pahala. Nah, di sini yang disebut sebagai perawi adalah Abu Hurairah, kemudian Yahya bin Ja'far, kemudian Abdul Razzaq, Hammam, kemudian Ma'mar, sampai Abu Hurairah atau sahabat Nabi. Nah, mereka ini disebut sebagai perawi atau orang-orang yang membawa dan menerima hadis kemudian menyebarkan hadis tersebut. Itu disebut sebagai para perawi. Nah, kemudian tadi telah disampaikan bahwasanya para perawi ini mereka berada dalam sanad suatu hadis. Apa itu sanad? Sanad itu adalah mata rantai para perawi atau hubungan antara satu perawi ke perawi yang lainnya yang saling sambung menyambung, yang pada akhirnya bertemu dengan perkataan Nabi. Jadi sanad itu adalah mata rantai atau sambungan. Contoh seperti dari Yahya bin Ja'far ke Abdul Razzaq. Jadi urutannya itu disebut sebagai sanad. Kalau perawi orang-orangnya, sedangkan sanad itu adalah urutan para perawi. Nah, kemudian sekarang pengertian marwi. Marwi adalah isi berita atau perkataan Nabi atau matan. Contohnya seperti hadis tadi, perkataan Nabi, intinya itu adalah idza anfaqatil mar'a min kisabi zawjiha an ghairi amrih falahu nisfu ajrin. Nah, ini disebut sebagai perkataan Nabi atau matan. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwasanya ilmu hadis itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sanad dan matan. Kemudian masuk pada pembagian ilmu hadis. Ilmu hadis dibagi menjadi dua, ada ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Yang pertama ilmu hadis riwayah. Pengertian ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang mempelajari tentang perkataan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi, sifat-sifat Nabi, dan akhlak Nabi. Objek utama dari hadis riwayah ini adalah diri Nabi sendiri, baik perkataan, perbuatan, sifat, ataupun yang lainnya. Kemudian fokusnya hadis ini hanya pada periwayatan. Siapa yang meriwayatkan, urutan sanadnya, dan lafaz matannya, tanpa meneliti apakah hadis ini benar atau sahih, benar atau salah. Jadi fokusnya hadis riwayat itu cuma menyampaikan hadis,
dia tidak menilai apakah hadis ini itu benar atau tidak. Dia cuma bertugas bagaimana perkataan Nabi ini bisa sampai kepada kita. Nah, terus kemudian manfaat dan tujuan dari mempelajari ilmu hadis riwayat. Manfaatnya itu yang pertama mengetahui jalur periwayatan. Kemudian yang kedua, mudah memahami dan meneladani Nabi. Kemudian yang ketiga, terhindar dari hadis palsu karena kita telah tahu jalur sanadnya. Kemudian yang keempat, memudahkan generasi setelahnya untuk mengamalkan sunnah Nabi. Kemudian yang kelima, meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi. Nah, sekarang tujuan mempelajari ilmu hadis itu adalah yang pertama, menjaga keaslian hadis Nabi agar tidak berubah atau hilang, tidak berubah dan hilang. Yang kedua, melestarikan sunnah Nabi supaya tetap bisa dipelajari sampai sepanjang zaman. Terus yang ketiga, menyebarkan sabda Nabi secara otentik kepada umat. Nah, sekarang masuk pada pembagian yang kedua, yaitu ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, terus syarat-syarat periwayatan. Hakikat periwayatan itu contohnya seperti kita membawa hakikat periwayatan itu ketika seseorang perawi dia menyampaikan hadis, kemudian dia membawa orang yang menyampaikannya. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti tadi yang Yahya bin Ja'far, dia berkata kalau dia mendengar cerita dari Abdul Razak. Jadi orang yang menceritakannya itu dikaitkan lagi. Jadi diceritakan lagi sampai akhirnya pada perkataan Nabi tersebut. Kemudian yang kedua, syarat-syarat periwayatan. Syarat-syarat periwayatan seperti apakah seorang perawi ini dia adil atau tidak. Terus yang ketiga, macam-macam periwayatan, dan yang keempat, hukum-hukum periwayatan. Objek pembahasan dari hadis diroyah adalah penelitian sanad dan matan. Jadi dia fokus pada penelitian matan. Apakah matan ini tuh dia sanadnya benar apa tidak, sahih atau tidak, kedudukannya tuh dhaif atau tidak gitu. Dia meneliti. Kemudian masuk pada manfaat dan tujuan mempelajari ilmu hadis diroyah. Yang pertama, mampu menilai kualitas perawi. Kedua, bisa membedakan hadis yang bisa diamalkan dengan yang ditolak. Terus yang ketiga, mampu memahami makna hadis. Kemudian tujuannya itu yang pertama menetapkan derajat hadis. Yang kedua, menentukan apakah satu hadis ini bisa dijadikan dalil atau tidak. Terus yang ketiga, menghindarkan umat dari kesalahan dalam memahami hadis. Nah, perbedaan antara ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Nah, ilmu hadis riwayah itu dia hanya menyampaikan tanpa meneliti. Itu perbedaannya. Jadi dia bagaimana caranya hadis itu bisa sampai ke kita. Kemudian kalau hadis diroyah, dia meneliti dari apa yang disampaikan hadis riwayah ini. Jadi setelah hadis riwayah disampaikan, si ilmu hadis diroyah meneliti apakah hadis riwayah ini benar atau tidak, kedudukannya itu sahih, matannya itu benar-benar perkataan Nabi atau tidak. Tuh. Terus yang terakhir itu hubungan antara ilmu hadis riwayah dan diroyah. Keduanya itu berbeda, namun mereka tidak bisa dipisahkan. Jadi seperti mereka itu seperti rantai. Jadi saling sambung menyambung. Kalau tidak saling berkaitan.
Nah, kesimpulannya, riwayah berfungsi untuk menjaga dan menyampaikan hadis secara utuh dari sanad sampai matan. Ia memastikan teks hadis tidak hilang, berubah atau tercampur dengan perkataan lain. Sedangkan diroyah berfungsi untuk mengkritik dan memahami hadis. Ia memastikan matan hadis yang sahih serta mana yang dhaif atau sahih agar tidak menyesatkan umat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.